Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Di sini saya akan menjelaskan tentang living hadis atau mereview kembali materi mata perkuliahan ulumul hadis terkait tentang living hadis. Sebenarnya di sini ada dua makalah ya, dua kajian yang disajikan dalam bentuk makalah ya. Ada dua. Yang pertama review, kemudian yang kedua adalah penelitian gitu ya, penelitian tentang living hadis. Secara umum living hadis ini bisa kita artikan sebagai hadis yang diserap poin-poin pentingnya kemudian diaktualisasikan pada kehidupan sehari-hari. Cuman secara pembahasan ilmiah, living hadis diartikan bahwasanya hadis dan Al-Quran ya, tentu tidak hadis saja, yang menyebar di kalangan umat Islam. Kemudian hadis tersebut mengalami akulturasi sehingga hadis tersebut menyatu dengan tradisi setempat ya, yang mana di situ terdapat umat Islam yang sudah menghegemoni di suatu wilayah. Kemudian kajian living hadis ini berkembang sampailah pada living hadis secara genealogis kilas ya. Jadi sebenarnya pada makalah awal disebutkan bahwasanya living hadis dan living sunnah itu berbeda, sedangkan di referensi yang saya dapatkan di ini yang kedua itu menyamakan antara living hadis dengan living sunnah ya. Karena apa? Pada intinya hal tersebut adalah mengaktualisasikan hadis atau apapun itu dari Rasulullah SAW yang berupa ketetapan maupun apa saja ya, maupun itu amaliyah beliau yang kemudian diserap, diaktualisasikan pada hegemoni masyarakat tertentu itu. Secara sejarah living hadis ini diklasifikasikan menjadi 4, atau kemunculan living hadis ini diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, living hadis hanyalah satu terminologi yang muncul di era sekarang ini. Namun secara keseharian sebenarnya ia telah eksis ya. Jadi sebelum istilah living hadis itu muncul, living hadis sendiri atau esensi dari living hadis itu sudah eksis sebelumnya, seperti itu. Misalnya tradisi di Madinah. Kemudian yang kedua, pada awalnya kajian hadis bertumbuh pada teks, baik sanad maupun matan. Yang kemudian hari kajian living hadis bertitik tolak dari praktek tersebut, atau dia konteks ya, dia masuk pada konteks dan fokus kepada praktik di masyarakat yang diilhami oleh teks hadis. Karena pada awal memang living hadis, ulumul hadis ini berbicara tentang teks hadis. Kemudian yang ketiga, dalam kajian-kajian matan dan sanad hadis, sebuah teks hadis harus memiliki standar kualitas hadis seperti sahih, hasan, dhaif, maudhu. Berbeda dalam kajian hadis living hadis ini,
Kemudian yang ketiga, dalam kajian-kajian matan dan sanad hadis, sebuah teks hadis harus memiliki standar kualitas seperti hasan dan lain-lain, seperti yang saya jelaskan tadi. Namun berbeda dengan living hadis ini. Living hadis ini fokus terhadap sebuah praktek yang bersandar pada hadis, tidak lagi mempersalahkan ya apakah ia berasal dari hadis sahih, hasan dan dhaif. Yang penting ia hadis dan bukan hadis maudhu, gitu aja. Sehingga kalau hadis maudhu kan berarti dia hadis palsu ya. Sehingga kaidah kesesuaian sanad dan matan tidak menjadi titik tekan di dalam kajian living hadis. Hal ini perlu kita kritisi mengapa hal tersebut bisa terjadi. Karena ia sudah menjadi praktik yang hidup di masyarakat. Kemudian dua, karena ia sudah menjadi praktik yang hidup di masyarakat, maka sepanjang ia tidak menyalahi norma-norma, maka ia akan dinilai satu bentuk keragaman praktik yang diakui di masyarakat. Terus yang keempat, klasifikasi yang keempat yaitu membuka ranah baru dalam kajian hadis yang sebelumnya itu kajian hadis itu hanya melulu pada pada teks ya. Sekarang living hadis ini bisa mewarnai ulumul hadis secara berbeda. Yang sebelumnya hanya pada teksnya, sekarang jauh berbeda, yaitu malah meresap pada kontekstual sebuah hadis tanpa fokus terhadap status hadis tersebut gitu. Kemudian selanjutnya yaitu tentang pendekatan yang ada pada living hadis ini. Pendekatan tadi yang awal yaitu pendekatan sejarah secara historis. Kemudian yang kedua, pendekatan sosiologi dan antropologi. Pendekatan sosiologi ini mengkaji praktek-praktek keagamaan untuk pembuktian hubungannya dengan interaksi, struktur ideologi, kelas, dan perbedaan kelompok, yang dengan ini semua masyarakat bisa terbentuk. Kemudian ada lagi yaitu pendekatan antropologi. Penelitian antropologi mengamati perilaku manusia dalam kehidupan umat beragama. Ya, saya jelaskan dulu antropologi. Dalam kehidupan umat beragama, posisi dan peranan tertentu dari seseorang dalam kehidupan bersama melalui hubungan fungsional dalam masyarakat. Jadi antropologi ini pendekatan melalui pengamatan atau penelitian terhadap perilaku manusia dalam konteks dalam ranah beragamanya gitu. Selanjutnya pendekatan fenomenologi. Jadi pendekatan fenomenologi ini mengandalkan metode penelitian partisipatif ya, agar penelitian yang dihasilkan itu dapat memahami tindakan agama dari dalam gitu loh. Selanjutnya hermeneutika, pendekatan hermeneutik. Pendekatan ini mengkaji tentang cara pembaca memahami teks yang dimaksud oleh pengarang karena adanya perbedaan waktu, tempat, dan konteks latar belakang sosial budaya yang berada antara pengarang dan pembaca yang memunculkan pluralitas pemahaman terhadap teks tersebut. Gitu.
Dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, bisa kita serap bahwasanya living hadis ini hanya fokus terhadap suatu praktik ya, atau tradisi, ritual dan lain-lain yang menyangkut tentang perilaku yang nyata ya, yang hidup di tengah-tengah masyarakat, dan mana hal tersebut memiliki landasan dalam hadis Nabi. Seperti saya contohkan bahwasanya si A itu melakukan tradisi puasa Senin Kamis seperti itu. Hal tersebut sah-sah saja menjadi seorang peneliti sah-sah saja mengatakan seperti itu. Perlu kita ketahui bahwasanya hal tersebut adalah esensi dari living hadis itu sendiri gitu. Jadi ketika contoh-contohnya saya sebutkan itu menjadi banyak sekali, seperti halnya resepsi, seperti halnya adzan khalfa musafir, seperti halnya mengiringi orang mati, orang meninggal, kemudian tradisi Maulid Nabi dan lain-lain. Itu menjadi living hadis yang sekarang sudah kental, dan bahkan orang pun tidak perlu menanyakan apakah kegiatan tersebut atau amaliyah tersebut itu memang benar-benar ada dalam hadis, karena hal tersebut sudah diyakini menjadi amaliyah yang berasal dari Nabi gitu. Jadi secara tidak langsung living hadis ini bisa dikatakan amaliyah secara turun-menurun gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.